Halo semuanya, selamat datang di ulasan ringkas kita kali ini. Coba bayangin deh, suatu dunia di mana menjadi seorang guru itu sama bergengsinya dan sama dihormatinya kayak profesi dokter, pengacara, atau insinyur papan atas. Dunia di mana nggak semua orang bisa dengan gampang daftar jadi guru sebagai sekedar pilihan terakhir. Tapi sebaliknya, profesi ini justru dipandang sebagai sebuah pencapaian yang benar-benar elit. Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng sebuah gagasan kebijakan yang sangat ambisius dari sumber data kita, konsep sekolah kejuruan guru atau disingkat SKG. Ini tuh bukan sekedar wacana bikin sekolah biasa loh, tapi sebuah langkah radikal buat nempatin profesi mengajar di tempat yang seharusnya. Oke, kita langsung masuk aja nih. Pernah kepikiran nggak sih gimana cara sistem pendidikan kita sekarang memilih guru masa depan? Gimana cara kita menyaring pahlawan-pahlawan yang bakal mendidik generasi penerus? Faktanya, masalah kualitas pendidikan kita yang kurang merata itu seringkali bermuara pada satu hal fundamental, yaitu proses rekrutmen. Kalau kita emang mau naikin kualitas pendidikan secara drastis, ya kita harus mulai dari akar rumputnya. Gimana, kapan, dan siapa yang kita rekrut untuk jadi seorang pendidik. Dan disinilah konsep ini masuk untuk menjawab masalah tadi, sekolah kejuruan guru. Secara definisi, ini tuh semacam program pendidikan setara SMA atau SMK. Tapi jangan salah sangka dulu, ini jelas bukan sekolah menengah biasa. Ini ibaratnya sebuah misi penyelamatan kualitas pendidikan. SKG ini dirancang secara spesifik buat narik, menyeleksi dengan sangat agresif, dan ngelatih bibit-bibit unggul sejak usia dini. Tujuannya apa? Ya pastinya untuk mencetak guru-guru yang nggak cuma jago secara akademis, tapi juga punya fondasi karakter yang sekuat baja. Nah, biar lebih terstruktur, ulasan kita bakal ngelewatin 5 tahapan penting dari sistem ini ya. Pertama soal visinya, terus syarat masuknya, 5 tahapan seleksinya, kurikulum dan praktik mengajarnya, sampai terakhir peta jalan karir gurunya nanti. Kita mulai dari yang pertama nih, visi sekolah kejuruan guru. Ini benar-benar soal merombak fondasi pendidikan. Jadi gini, latar belakang di balik konsep SKG ini adalah adanya kebutuhan yang mendesak banget buat nerapin rekrutmen yang super selektif. Ide utamanya adalah menangkap talenta-talenta terbaik ini pas mereka baru banget lulus SMP. Dengan memulai lebih awal di jenjang setara SMA, negara ibaratnya ngasih jaminan kalau profesi guru di masa depan itu cuma diisi sama bibit-bibit paling cemerlang dan paling berdedikasi. Jadi bukan lagi diisi oleh mereka yang kebetulan kehabisan opsi jurusan pas mau masuk kuliah. Ini adalah kunci buat nutup jurang ketimpangan pendidikan kita secara nasional. Sekarang, bayangin betapa eksklusifnya sistem baru ini. Kita masuk ke bagian kedua, syarat masuk jalur elit, sang penjaga gerbang. Nah, yang paling menarik dan cukup bikin kaget dari syarat masuknya ada pada angka ini, 10. Kenapa 10? Karena buat sekedar dapat izin mengambil formulir pendaftaran aja, seorang anak SMP itu wajib masuk peringkat 10 besar paralel di sekolahnya. Kalau kamu peringkat 11, ya mohon maaf, pintunya udah tertutup rapat. Syarat yang kelihatannya gila ini bukan cuma urusan kertas administrasi biasa loh. Calon siswa emang harus nyiapin rapor lengkap dari semester 1 sampai 5, surat keterangan ranking resmi, ditambah rekomendasi langsung dari kepala sekolah. Beban administratif yang sengaja dibikin berat dan aturan top 10 ini punya tujuan khusus buat ngebangun gengsi. Dengan membatasi pendaftar cuma untuk kelompok elit secara akademis, otomatis ini mengangkat muruah profesi guru ke level prestis yang paling tinggi di mata para pelajar. Katakanlah mereka lolos syarat 10 besar tadi, itu baru tiket masuk doang. Sekarang kita bahas bagian ketiga, 5 tahapan seleksi ketat. Ini ujian sesungguhnya. Prosesnya itu lumayan brutal. Ada 5 langkah yang harus dilewatin. Verifikasi dokumen administrasi, tes akademik yang tajam banget, tes kepribadian, tes micro-teaching atau praktik ngajar langsung, dan terakhir wawancara panel. Proses yang berdarah-darah ini emang sengaja didesain supaya ketegangan dan tingkat kesulitannya itu kerasa persis kayak ujian masuk fakultas kedokteran atau hukum yang bonafit. Di tahap 2 dan 3, sistem ini ngecek lebih dari sekedar seberapa pinter anak tersebut di atas kertas. Tes akademiknya tentu nguji wawasan, literasi, dan numerasi. Tapi yang jauh lebih penting adalah tes kepribadiannya. Bukankah kita semua tahu, punya IQ tinggi aja nggak cukup buat jadi guru yang baik? Evaluasi ini benar-benar nyari sifat fundamental yang esensial, kayak empati yang dalam, bakat kepemimpinan alami, dan tentu aja kesabaran yang luar biasa. Tanpa karakter-karakter soft skill ini, kecerdasan si anak nggak akan pernah bisa ditransfer ke muridnya nanti. Dan ini nih yang menurut saya paling seru dan brilian banget, tahap micro-teaching. Coba kamu bayangin, seorang remaja belasan tahun yang baru aja lulus SMP disuruh berdiri di depan kelas simulasi dan harus ngajar materi secara langsung selama 10-15 menit. Di tahap ini, para evaluator lagi nyari bakat public speaking mentah, keberanian murni, dan kemampuan mereka buat narik perhatian kelas. Udah nggak ada lagi tuh tempat buat sembunyi di balik lembar jawaban pilihan ganda.
Kalau mereka bisa selamat dari praktik ngajar tadi, mereka bakal ketemu sama bos terakhir dari rangkaian seleksi ini. Wawancara panel. Jangan kira ini wawancara santai ya. Panel ini isinya guru-guru senior yang udah makan asam garam, psikolog pendidikan, sampai pejabat dari dinas pendidikan setempat. Suasana intimidatif ini sengaja diciptain buat benar-benar menyaring siapa aja yang mentalnya nggak siap buat nanggung beban dan tuntutan psikologis berat dari sebuah profesi pendidik. Terus, gimana kalau ada yang berhasil lolos semuanya? Selamat datang di SKG. Kita masuk ke bagian keempat, kurikulum dan praktek mengajar, tempat dimulainya proses transformasi mereka. Kalau kita bandingin kurikulum sekolah ini sama kurikulum SMA reguler, bedanya tuh kelihatan mencolok banget. Memang mereka masih diajarin matematika, IPA, IPS, dan bahasa. Tapi pelajaran pilihan atau muatan lokal standarnya itu dibabat habis dan diganti sama ilmu vokasi yang sangat spesifik. Remaja-remaja ini udah dicekoki sama dasar pedagogik, psikologi pendidikan anak, teknologi pembelajaran, sampai manajemen kelas. Intinya, mereka nggak cuma disuruh menghafal teori sains, tapi difokuskan pada gimana caranya mentransfer ilmu tersebut masuk ke dalam otak orang lain dengan efektif. Tapi kita juga tahu, jago teori di kelas nggak menjamin bakal luas pas di lapangan. Makanya, SKG mewajibkan praktek lapangan. Disinilah teori-teori manis tadi berbenturan sama realitas kelas yang kadang riuh dan di luar kendali. Siswa ini dipaksa keluar dari zona nyaman mereka buat terjun langsung ke SD atau SMP di sekitar mereka. Mulai dari bantu-bantu guru utama, observasi dinamika kelas yang asli, sampai nyobain ngajar bertahap dan bikin media pembelajaran kreasi mereka sendiri dari nol pas mereka masih usia SMA. Berbekal gemblengan seberat itu, masa depan apa yang disiapin buat mereka? Kita masuk ke bagian terakhir, peta jalan karir guru. Ini adalah rencana induknya. Coba kita petakan keseluruhan perjalanannya secara kronologis ya. Mulai dari titik nol pas mereka lulus SMP dan seleksi. Lalu masuk tahun 1-3, mereka ditempa di SKHG plus praktek ngajar. Beres dari situ, di tahun ke-4-7, mereka ngelanjutin kuliah pendidikan guru di LPTK dengan bekal fondasi yang udah mateng banget. Habis lulus sarjana, mereka masuk program sertifikasi profesi di tahun ke-8. Dan akhirnya, di tahun ke-9 dan seterusnya, mereka resmi dikukuhkan jadi guru profesional. Ini benar-benar jadi jalur karir yang rapi, solid, dan gak terputus. Tentu saja, untuk mengimbangi beratnya program ini, negara ngasih insentif dan keistimewaan yang gila-gilaan. Anak-anak yang lulus dari SKG ini gak usah pusing mikirin masa depan. Mereka langsung dapat sertifikat kompetensi dasar, ada jalur khusus atau prioritas buat masuk ke Universitas Pendidikan LPTK, plus mereka juga jadi prioritas nomor 1 untuk dapat beasiswa pendidikan penuh dan program ikatan dinas daerah. Secara nggak langsung, negara ngasih sekuritas masa depan yang sangat menjanjikan buat lulusan terbaik ini. Jadi kalau kita simpulkan, sistem ini nawarin semacam situasi win-win, baik secara makro maupun mikro. Di satu sisi, buat pendidikan secara umum, ini adalah langkah konkret buat menyelamatkan kualitas SDM secara nasional dengan jaminan adanya guru-guru berkualitas dan siap tempur. Dan di sisi lain, dari sudut pandang para siswa, mereka dikasih jalur karir yang super jelas, karakter mereka dibentuk matang lebih awal, dan pastinya mereka punya jam terbang lapangan yang bikin mereka jauh mengungguli kandidat guru dari jalur reguler. Jadi, ini poin krusial yang mau saya sampaikan ke kamu. Kalau selama ini kita selalu bingung dan nanya, kenapa sih sistem pendidikan kita ngerasa gitu-gitu aja alias stagnan? Ya mungkin kuncinya emang bukan sekedar perkara naikin gaji guru yang udah ada sekarang. Mungkin solusinya adalah merevolusi total cara kita mencetak sosok guru itu sendiri. Coba renungkan hal ini deh. Apakah ngasih syarat top 10 besar dan tes masuk yang super eksklusif ini benar-benar terapi sejut yang paling dibutuhin sama sistem kita? Apakah ini kunci biar profesi guru kembali dihormati, disegani, dan pada akhirnya jadi rebutan para pelajar paling cerdas di negeri ini? Ini benar-benar sebuah gagasan besar yang patut banget kita pikirin. Makasih ya udah nemenin bahas topik ini, semoga mencerahkan dan sampai ketemu lagi di ulasan kita selanjutnya.